Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, pada saat ini, beberapa buah hijau bundar tergantung di puncak pohon. Dan kekuatan murni yang tak tertandingi terpancar darinya. Dengan pikirannya yang membara karena kecemasan, Chu Guangsheng berbalik lalu mengarahkan pandangannya ke arah kedua dinasti itu sambil tersenyum tipis. Bagaimana kalau kalian semua memberi kami semua buah-buah roh ini? Tuan Muda Chu, total ada 7 buah spiritual. Ratu Feng melambaikan tangannya, dan 7 cahaya hijau melesat keluar, lalu berubah menjadi 7 buah hijau bulat dan halus. 7. Chu Guangsheng mengerutkan kening. Sekarang ada 3 orang di sini. Akan mudah jika ada 9 atau 6 buah. Tetapi jika ada 7, itu akan membuatnya sakit kepala. Seolah melihat keraguan di hatinya, Ratu Feng dan Feng Lier tersenyum satu sama lain. Tuan Muda Chu, silakan ambil buah spiritual tinggi sebanyak yang Anda butuhkan. Jangan khawatirkan kami. Dalam pertempuran sebelumnya, Chu Guangsheng adalah satu-satunya yang benar-benar berkontribusi. Oleh karena itu, dia memiliki kendali mutlak atas buah-buah roh yang unggul ini. Namun, yang mengejutkan mereka, Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya lalu berkata, lebih baik dibagi rata. Meskipun Ratu Feng tidak mengambil tindakan sekarang, dia membantunya menghentikan mujian musuh besarnya. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu menghadapi kekuatan gabungan dari 2 praktisi Rana Ying yang tingkat keempat. Oleh karena itu, buah-buah roh kualitas tinggi ini harus dibagi secara rata. Melihat sikapnya, mata Ratu Feng berbinar. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan 3 buah spiritual kualitas tinggi terbang keluar. Bagaimana kalau begini, Tuan Muda Chu? Tuan Muda Chu mengambil 3, Ling Er dan aku masing-masing mengambil 2. Bagaimana menurutmu? Kata Ratu Feng sambil tersenyum. Chu Guangsheng menatap 3 buah spiritual yang melayang di depannya, lalu ragu sejenak sebelum menyimpannya. Kalau begitu, aku tidak akan sopan, katanya sambil membungkuk. Sekarang, dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya agar dapat menghadapi situasi yang lebih berbahaya di masa mendatang. Jadi dalam kasus ini, dia tidak mengatakan sesuatu yang sopan. Tuan Muda Chu, apa yang akan Anda lakukan dengan buah-buahan ini? Ratu Feng bertanya sambil tersenyum, lalu menunjuk buah spiritual hijau di depannya. Aku akan memurnikan sekarang, kata Chu Guangsheng segera. Sekarang, di sini, mendengar ini, Ratu Feng melirik ke sekeliling, lalu berkata sambil mengerutkan kening. Ada banyak orang di sini. Akan merepotkan jika ada yang mengganggu kita. Hahaha. Ini mudah ditangani. Chu Guangsheng terkekeh. Ratu Feng menatapnya dengan sedikit terkejut saat bertanya, Tuan Muda Chu, apakah Anda punya solusi? Chu Guangsheng pun mengangguk, lalu mengarahkan jarinya ke dahinya. Sebuah kekuatan mental yang dahsyat menyebar, meliputi area dalam radius 100 kaki. Kekuatan mental terus berfluktuasi dan akhirnya menyatu dengan ruang di segala arah. Lambat laun, pemandangan di sekitar ketiga orang itu pun berubah, seolah-olah terbentuk ruang independen yang terisolasi dari dunia luar. Membangun ruang angkasa, Ratu Feng terkejut dengan metode yang digunakannya. Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya. Dengan tingkat kultivasiku saat ini,
aku tidak memiliki kemampuan seperti itu. Apa yang kamu lihat ini hanyalah beberapa tik kecil untuk mengisolasi kita sementara dari dunia luar. Selama tidak ada yang dengan sengaja menerobos masuk, tidak seorang pun yang akan mengganggu kita. Bahkan ia mempunyai cara yang lebih handal, yaitu dengan masuk ke dalam ruang pohon kuno untuk berlatih. Tetapi situasi saat ini jelas tidak memungkinkannya untuk melakukan hal itu. Jadi setelah pertimbangan yang matang, dia memilih metode kelas 2 ini. Mendengar ini, Ratu Feng hati-hati merasakan sekeliling. Dengan tatapan aneh melintas di matanya yang indah. Metode misterius seperti ini bukanlah trik kecil. Mari kita mulai menyempurnakan buah roh, ucap Cukuang Seng pelan. Lalu dia mencari tempat untuk duduk bersila. Setelah melihat ini, Ratu Feng dan Feng Lier bubar dan bersiap untuk memurnikan buah spiritual kualitas tinggi di tangan mereka. Cukuang Seng melambaikan lengan bajunya, dan 3 buah spiritual bulat dan halus tergantung di depannya. Dan gelombang kekuatan yang kuat langsung menyebar. Kekuatan yang sangat murni. Setelah menyerap ketiga buah spiritual tingkat tinggi ini, aku seharusnya dapat meningkatkan kekuatanku hingga ke puncak level kedua ranah Yin Yang. Dia menatap buah-buahan spiritual itu. Matanya menyala-nyala karena gairah. Mengenai penggunaan kekuatan buah spiritual untuk menerobos ke ranah Yin Yang tingkat ketiga, dia bahkan tidak pernah memikirkannya. Karena peningkatan ranah Yin Yang sangat sulit. Mau meningkatkan kultivasi hingga setengah level sudah sangat-sangat menakjubkan. Jika dasar kultivasi seseorang dapat meningkat secara drastis ke tingkat ketiga, hanya dengan menelan 3 buah spiritual kualitas tinggi, itu akan terlalu tidak realistis. Setelah menyerap buah spiritual itu, Anda dapat menyimpan seni bela diri terlebih dahulu. Telapak tangan Cukuang Seng mendarat di perut bagian bawahnya, di mana terdapat ruang aneh yang dibangun oleh pel seni bela diri spiritual. Pertarungan ini pasti akan sangat brutal. Dan dia harus menyusun rencana yang paling matang, supaya bisa memperbesar peluang untuk menang. Mari kita mulai. Cukuang Seng mengumpulkan pikirannya dalam benaknya, lalu membuka mulutnya, dan menelan 3 buah spiritual ke dalam perutnya. Saat buah spiritual itu memasuki perutnya, buah itu segera berubah menjadi semburan kekuatan yang melonjak keluar, lalu mengalir ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Cukuang Seng menarik nafas dalam-dalam, perlahan menutup matanya, dan mulai memurnikan buah spiritual itu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kekuatan buah spiritual yang diserap, dan fluktuasi aura yang terpancar dari tubuhnya juga meningkat pesat. 3 jam kemudian, Cukuang Seng duduk dengan tenang di tanah. Gelombang aura yang kuat terpancar dari tubuhnya, lalu berubah menjadi lapisan-lapisan gelombang yang beriak ke angkasa di segala arah. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya keluar dari pupil matanya yang gelap, dan aura tajam langsung menyapu puncak tingkat kedua ranah Yin Yang. Cukuang Seng tiba-tiba berdiri, merasakan kekuatan dahsyat mengalir dari anggota tubuh dan tulangnya, lalu tersenyum puas. Kekuatan 3 buah spiritual ini tidak mengecewakannya, dan meningkatkan kultivasinya ke puncak tingkat kedua. Sekarang saatnya untuk menyimpan seni bela diri. Ucapannya dengan kilatan di matanya dengan hati-hati yang berapi. Memikirkan hal ini, dia kembali duduk bersila. Cepat-cepat membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengerahkan kekuatan di tubuhnya. Setengah jam kemudian, selesai. Cukuang Seng berdiri dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia menempelkan telapak tangannya di perut bagian bawah lalu tersenyum tipis. Sekarang, setelah ia memiliki kartu truf ini,
ia akan memperoleh keuntungan besar jika bertarung dengan orang lain di masa mendatang. Kalian juga sudah selesai? Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbalik melihat ke samping. Kekuatanmu telah meningkat pesat. Ratu Feng berjalan mendekat sambil tertawa kecil. Mendengar perkataan itu, Chu Kuang-Sheng mengangkat kepalanya. Tatapan matanya seakan mampu menembus penghalang kekuatan mentalnya. Lalu menatap ke arah makam besar di kejauhan. Pupil matanya yang gelap tiba-tiba bersinar tajam. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan spiritual di sekitarnya langsung menghilang. Dan mereka bertiga muncul di taman buah spiritual lagi. Ayo pergi. Ratu Feng mengangguk. Dan mereka bertiga bergegas keluar bersama. Menuju tempat ke makam di kejauhan. Sepanjang jalan, sosok-sosok yang luar biasa datang dari segala arah. Dan bergegas menuju makam yang berdiri di antara langit dan bumi itu. Di antara orang-orang ini, Chu Kuang-Sheng merasakan banyak aura yang kuat. Orang yang tingkat kultivasinya paling rendah di antara orang-orang ini berada di ranah Yin yang tingkat kedua. Sedangkan beberapa orang bahkan tidak lebih lemah dari Baijian dan sejenisnya. Pertarungan ini benar-benar pertarungan antara naga dan harimau, kata Ratu Feng dengan wajah serius. Mendengar ini, Chu Kuang-Sheng tersenyum tipis, namun matanya memancarkan cahaya tajam. Tidak peduli seberapa sengitnya pertarungan itu, tidak seorang pun dapat merebut apa yang menjadi haknya dari tangannya. Di daratan luas itu, sebuah makam yang sangat besar berdiri kokoh. Ya seperti raksasa dari zaman kuno, yang memancarkan aura kuno ke seluruh tubuhnya. Langit di sekitarnya menjadi redup, dan awan kuning tebal menumpuk dan mengelilingi di atasnya. Dari luar, seluruh makam tampak terbuat dari batu-batu dan tanah biasa, ditumbuhi rumput rial berwarna kuning yang layu, membuat orang yang melihatnya merasa seperti tempat kumuh. Namun, jika Anda berlama-lama di sini, Anda akan merasakan hembusan napas tragis yang keluar dari makam. Sungguh mengagetkan, seakan-akan Anda berada di medan pertempuran pembantaian, dengan kematian di mana-mana. Ketenangan yang tenang ada di sini selama bertahun-tahun, akhirnya hancur pada saat berikutnya. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terlihat terbang dari jauh dan mendarat di tepi makam. Sejak meninggalkan taman buah spiritual, batasan yang awalnya ada di udara telah menghilang. Memungkinkan setiap orang mendapatkan kembali kemampuan untuk terbang di udara. Banyak sekali orang yang sangat terkejut dengan hal ini. Mengapa semakin dekat ke makam ini, semakin berkurang penindasan dan pembatasan yang dirasakan? Sepertinya makam ini mempunyai roh tertentu yang sengaja memperbolehkan mereka masuk ke sini. Begitu banyak orang yang datang. Chu Kuang-Sheng berhenti di satu arah makam. Dia melihat ke arah sosok-sosok gelap di sekitarnya dan tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Orang-orang yang datang ke sini kali ini sudah merupakan 1/10 dari jumlah total orang yang memasuki pemakaman dewa dan iblis. Kecuali dinasti Tian Shui dan dinasti Jinyan. Orang-orang dari 6 dinasti lainnya sudah berada di sini. Ratu Feng mengalihkan pandangannya yang cerah saat berkata dengan lembut. Chu Kuang-Sheng mengerutkan bibirnya, ekspresinya menjadi serius. Kebanyakan orang yang berkumpul di sini kali ini adalah praktisi elit di antara praktisi elit. Orang-orang biasa yang berada pada ranah Yin yang tingkat rendah, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menginjakan kaki di sini. Terima kasih.